Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita mau ngupas sesuatu yang, wah, kayaknya banyak banget yang ngalamin nih. Kepala rasanya penuh ide keren, tapi malah jadi bingung, ya kan? Memulai yang mana dulu gitu. Bener banget. Nah, sumber kita kali ini bab 1 dari bukunya Pat Flynn, Lean Learning. Fokusnya pas banget, banjir inspirasi dan seni memilih rasa ingin tahu secara selektif. Intinya sih, gimana caranya kita bisa lebih lean, lebih ramping gitu ya, dalam milih ide, fokus ke yang benar-benar penting, buang sampah idenya. Pernah kan Anda ngerasa gitu? Sering banget itu. Nah, misi kita sekarang ini ya bantu Anda nyaring semua itu. Mana sih inspirasi yang beneran layak dikejar? Siap ya? Yuk kita bedah. Ini emang isu yang relevan banget sih di zaman sekarang. Informasi banyak, inspirasi juga numpuk. Tiap hari ada aja yang baru yang kelihatannya oke punya. Iya kan? Menggoda semua. Betul, tapi ya itu, seperti kata bab ini, langkah awalnya tuh bukan langsung, wah kerjain tapi justru, berhenti bentar, mikir, milihnya yang pinter gitu. Oke, Kita kan beda sama anak kecil ya, mereka bebas aja mau coba ini itu. Nah, kita orang dewasa kan punya batasan, waktu, energi, fokus, terbatas semua. Jadi, ya selektif itu penting banget. masuk akal, masuk akal. Nah, buku ini juga ngebedain dua sumber utama inspirasi kita nih. Pertama katanya gairah atau passion, Ya. ya hal-hal yang kita suka banget lah, yang bikin semangat. Yang dari hati gitu ya. Iya. Terus yang kedua ada kebutuhan atau need. Ini mungkin sesuatu yang ya terpaksa kita lakuin karena situasi. Contohnya sifat Flynn sendiri kan? Ya, cerita dia kehilangan kerjaan pas resesi itu ya. Nah, itu dia. Kehilangan kerjaan arsitek tahun 2008, kebutuhan buat survive, buat hidup, itu yang dorong dia cari jalan lain. Malah sukses di bisnis online. Jadi dua-duanya bisa jadi pendorong kuat. Tapi, ya beda aja gitu rasanya. Betul sekali. Nah, buat bantu kita nih, milih di antara gairah, kebutuhan, dan semua ide lain yang seliweran, itu ada alat praktis di buku ini. Namanya matriks inspirasi. Matriks inspirasi. Oke, kayak apa tuh? Iya, bayangin aja kayak peta gitu, ada 4 kotak, 4 kuadran. Buat milah-milah ide Anda. Ada kuadran buat rekreasi, ya hobi buat senang-senang aja. Oke, have fun gitu ya. Iya, terus ada pengejaran gairah. Nah, ini proyek inti kita yang benar-benar bikin kita nyala. Lalu ada komitmen kritis. Ini tugas penting tapi mungkin nggak selalu seru, kayak ngurus administrasi, gitu-gitulah. Yang harus dikerjain pokoknya ya. Nah ini nih, kayaknya ada kuadran keempat yang, wah ini kayaknya jebakan Batman nih. Yang namanya percikan tak berguna atau junk sparks. Iya, istilahnya gitu. Ini ide yang kelihatannya keren banget, lagi ngetren mungkin, tapi sebenarnya cuma gangguan aja. Nggak nambah nilai apa-apa jangka panjang. Tepat. Ngenalinnya aja udah susah. Apalagi berani bilang enggak buat ngejar itu, ya? Gimana tuh? Nah, itu dia kuncinya. Kekuatan matriks ini tuh bukan cuma buat ngotak-ngotakin ide, tapi lebih ke ngasih kita izin, secara sadar gitu, buat cuekin si junk sparks ini. Oh, jadi kayak strategi pertahanan diri gitu ya? Bisa dibilang gitu. Strategi buat jaga energi mental kita. Jujur aja sama diri sendiri, mana yang beneran penting, mau karena suka atau karena butuh. Dan mana yang cuma, ya ampun, gangguan doang. Itu langkah pertama yang melegakan banget loh. Tapi ya emang butuh nyali buat nolak sesuatu yang kelihatannya menarik, tapi nggak sejalan sama tujuan kita. Oke. Jadi matriks bantu milah. Terus, kalau kita udah nemu nih kandidat kuat di kuadran pengejaran gairah, ada teknik unik lagi nih di buku ini. Namanya mengunjungi masa depan. Wah, kayak film ya? Hahaha, iya kedengarannya gitu. Tapi ini bukan cuma ngayal doang. Gimana tuh maksudnya? Jadi, kita coba bayangin beneran, kalau kita udah berhasil nih sama tujuan itu, kehidupan kita sehari-hari setelah sukses itu kayak apa? Penulisnya bahkan pakai analogi mobil DeLorean dari Back to the Future itu. Oh, oke. Terus? Latihan perjalanan waktu ini maksa kita lihat konsekuensi jangka panjangnya, bukan cuma senengnya pas baru berhasil. Contohnya si Pat Flynn itu kan, dia pernah ditawarin jadi CEO. Wah, keren dong. Secara duit sih oke banget. Tapi pas dia jalan-jalan ke masa depan itu, dia lihat gaya hidup yang dia nggak mau. Harus pindah kota, pakai baju formal terus, waktu buat keluarga, buat proyek pribadinya jadi kurang. Nah, latihan ini ngebantu kita ngecek kita beneran mau nggak sih semua paketnya. Kesuksesan itu kan datang sepaket sama konsekuensinya, bukan cuma mau gelarnya aja.
Wah, dalam juga ya. Cara yang bagus buat ngetes komitmen kita sebelum nyemplung terlalu jauh. Nah, ini nyambung ke poin berikutnya, komitmen. Udah milih nih, udah yakin, terus ya harus dilakuin kan? Tapi ini seringnya bagian paling berat ya. Buku ini aja nyebutin statistik yang, aduh, bikin lemes. Katanya sekitar 88% orang gagal sama resolusi tahun baru mereka. Gila nggak tuh? Angka itu nunjukin banget ya, betapa pentingnya ada struktur komitmen. Nggak cukup niat baik doang. Yang menarik dari pendekatan Lean di sini tuh gini, kalau kita udah coba sesuatu, terus ternyata, kok kayaknya nggak cocok ya jalurnya. Itu tuh bukan gagal. Oh iya, terus apa dong? Itu belajar. Itu data penting buat kita. Kuncinya adalah, pas mulai, komitmennya diukur. Misalnya si penulis kan komit nyoba podcasting selama 6 bulan, atau bikin sekitar 20 episode. Oke, ada target waktunya. Iya, dan ternyata sebelum batas waktu itu pun, dia udah ngerasa, wah ini cocok nih. Komitmen kayak gini juga maksa kita buat milih secara sadar. Ada pengorbanan, mungkin waktu nonton drakor jadi berkurang, diganti buat nulis atau garap proyek sampingan itu. Oke, jadi kebayang ya alurnya. Nah, jadi kalau kita rangkum nih dari bab 1 Lean Learning ini, langkah paling dasar sebelum kita ngapa-ngapain itu adalah, jadi apa tadi istilahnya? Penasaran secara selektif. Betul. Jadi bukan berarti kita jadi nggak kepoan ya, tapi keponya itu diarahkan dengan bijak. Saring dulu semua suara berisik ide itu. Cari mana yang paling klik sama gairah kita. Atau yang beneran ngejawab kebutuhan kita. Terus uji komitmennya pakai bayangin masa depan tadi. Baru deh, kalau udah mantep, curahin energi ke sana. Nah, sebagai penutup nih ya, mungkin Anda bisa coba renungkan sebentar. Dari semua ide atau inspirasi yang lagi muter-muter di kepala Anda sekarang, mana sih yang paling narik perhatian? Coba deh, iseng-iseng tempatkan ide itu di matriks inspirasi tadi, masuk kuadran mana dia? Atau, coba jalan-jalan sebentar ke masa depan, kalau ide itu terwujud, gambaran masa depannya masih bikin Anda semangat nggak? Pertanyaan bagus tuh. Dan yang paling penting nih, apa satu langkah komitmen paling kecil yang paling mungkin Anda lakuin, entah hari ini atau minggu ini, buat mulai ngecek ide itu lebih jauh? Coba deh direnungkan.